Selamat datang di Taman Nasional Karimun Jawa. Pulau indah dan menawan yang berada di Kabupaten Jepara ini, orang-orang menyebutnya The Paradise of Java, surganya bagi para penyelam dan snorkel. Keindahan terumbu karang, keanekaragaman hayati laut dan kejernihan air lautnya menjadikan Karimun Jawa sebagai destinasi favorit bagi wisatawan lokal dan internasional. Selain eksplor bawah laut, di sini wisatawan disuguhi dengan berbagai macam destinasi wisata, mulai dari wisata pantai pasir putih yang memukau, ekowisata hutan mangrove dan hutan tropis, jelajah flora dan fauna, serta potensi wisata budaya yang beragam. Mengingat adanya komunitas lokal yang terdiri dari berbagai suku, seperti Jawa, Bugis, dan Madura. Tradisi dan budaya mereka ini dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang menggemari aspek budaya. Halo pemirsa Baskara Bangun Sareng Kabupaten Jepara, apa kabar Anda hari ini? Saya Galus nanti senang bisa membersamai pemirsa Baskara dalam episode kali ini spesial di Karimun Jawa dalam tradisi Barian Kubro. Yang mana Barian Kubro ini sebagai wujud syukur dan juga tradisi yang sudah dijalankan oleh warga setempat secara turun-temurun, dan kemudian pada kesempatan kali ini juga sebagai momen untuk mempererat tali silaturahmi antara warga setempat. Dan dalam event atau tradisi Barian Kubro ini akan ada beberapa acara rangkaian yang menyertainya yang membuat lebih semarak dari tradisi Barian Kubro ini. Dan seperti apa semarak dari tradisi Barian Kubro ini? Simak selengkapnya hanya di Baskara Bangun Sareng Kabupaten Jepara. Karimun Jawa punya banyak pesona yang dapat membius mata para wisatawan yang datang kemari. Selain potensi alamnya yang menawan, Karimun Jawa juga memiliki tradisi budaya yang terus dilestarikan secara turun-temurun setiap tahunnya. Seperti tradisi Barian Kubro, yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat setempat. Tradisi ini memiliki nilai spiritual dan budaya yang tinggi, serta menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk menjaga hubungan harmonis dengan alam dan sesama. Barian Kubro adalah acara adat yang dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas berkah yang telah diberikan, khususnya hasil laut yang melimpah. Selain itu, tradisi ini juga bertujuan untuk memohon keselamatan dan keberkahan bagi masyarakat Karimun Jawa, terutama para nelayan yang bergantung pada laut untuk kehidupan sehari-hari. Nah pemirsa Baskara Bangun Sareng Kabupaten Jepara, saat ini para warga Karimun ini sedang mempersiapkan piranti-piranti yang nantinya akan digunakan dalam tradisi Barian Kubro ini, dan saya akan mewawancarai salah satu peserta dari kirap yang nantinya akan diikuti ini. Halo Mbak, dengan Mbak siapa? Mbak Ase. Mbak Ase, Mbak warga asli sini ya? Iya. Ini udah ikut berapa kali Mbak ini? Emang dari dulu ikut ini ya? Ini tujuannya apa sih Mbak? Ada Barian Kubro ini? Ini tuh tulang bala. Sebagai dalam rangka tulang bala ya. Oke. Kalau tema dan konsep dari kelompok ini dari desa atau perwakilan RT atau apa? Perwakilan RT ya. Kalau temanya apa ini? Kostumnya, terus yang dibawa juga konsepnya tradisional. Tradisional ya. Ini ada berapa nih perwakilan RT ya? Ada berapa orang yang ikut? Sekitar 60-an. 60-an ya. Dan ini kan juga membawa buah-buahan, ada telur juga. Ini maksudnya apa ini Mbak? Boleh diceritakan? Simbol gitu, simbolis ya. Oke. Nah, ini tujuan dari Barian Kubro ini sebenarnya apa sih Mbak? Memperingati hati keagamaan kita. Untuk melestarikan tradisi juga. Berarti emang sudah lama ya Mbak ya tradisi ini ya? Setiap tahunnya ada? 1 tahun sekali ya?
Oke, dan ini biasanya Tiap setiap suro. Oh, berarti menyambut suro gitu ya, Mbak ya. Oke. Dan ini diikuti dari warga Karimun semua. warga kami Dari Karimun semua. Nah, ini kan di tahun ini tuh ada yang beda nggak, Mbak, dari perayaan sebelumnya? ada yang beda. Apa nih? Dari kostum sampai apa ya? Ini hiasan. Lebih meriah ya dari yang kemarin. Nah, ini harapannya ini sebagai warga dan juga peserta dari Barian Kubro ini setelah adanya tradisi ini seperti apa, Mbak? Ya, lebih di kedepannya lebih diramaikan lagi. Lebih meriah lagi ya. Oke, dan tentunya juga bermanfaat bagi warga sekitar seperti itu. Oke, Mbak, terima kasih sudah berdialog dengan Lingkar TV. Ini nanti masih ada acara lagi ya, Mbak ya, di alun-alun ya. Kita sampai ketemu di sana lagi. Makasih, Mbak. Nah, itu tadi pemirsa wawancara saya, dialog saya dengan salah satu peserta dari tradisi Barian Kubro ini untuk Anda. Terlihat para warga masyarakat Karimun Jawa berkumpul memadati sekitaran perempatan Puskesmas Lama Karimun Jawa, sembari membawa piranti kirap mereka, seperti membawa berbagai macam gunungan mulai dari sayur mayur, polo pendem, buah-buahan, jajanan pasar, serta masakan tradisional lainnya yang nampak dihiasi dengan sangat apik dengan kreasi dari masing-masing RT setempat. Tak ketinggalan warga masyarakat Jepara juga nampak mengenakan pakaian tradisional setempat yang tentunya menambah semarak dalam festival Barian Kubro kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Karimun Jawa tambah rukun, tambah penuh keberkahan, melimpah hasil darat dan laut. Semoga juga untuk wisatawan, wisata tambah ramai dan banyak membawa keberkahan untuk Karimun Jawa sampai selama-lamanya. Setelah dilakukan serangkaian acara pembukaan kirap Barian Kubro oleh petinggi dan sejumlah tokoh desa setempat, warga mulai merapikan barisan mereka dan memanggul gunungan dan piranti kirap lainnya, bersiap untuk selanjutnya dilakukan lepas kirap dan menuju jalur-jalur yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara. Kirap Barian Kubro tahun 2024 pada hari Kamis tanggal 25 Juli. Ini suatu bentuk rasa syukur kita. Dan pemirsa Baskara Bangun Sarang Kabupaten Jepara, para masyarakat di Karimun Jawa ini sudah mulai berjalan dari perempatan Puskesmas Lama tadi menuju ke alun-alun Karimun Jawa, dan ini mereka sudah berjalan dengan sesuai dengan kelompoknya mereka masing-masing, yaitu antar RT yang ada di desa Karimun Jawa ini, dan nantinya akan mengarah ke alun-alun yang ada di depan sana. Dan ini dengan membawa piranti kirap mereka, ada yang membawa hiasan-hiasan, kemudian juga ada yang membawa yang dipanggul dari para bapak-bapak tadi. Banyak sekali macamnya, ada sayur mayur, kemudian juga ada buah-buahan, dan juga masih ada banyak lainnya. Dan seperti apa kemeriahan dari tradisi Barian Kubro di Karimun Jawa ini, semas lengkapnya hanya di Baskara Bangun Sarang Kabupaten Jepara. Tidak perlu banyak tanya, serahkan harta karun Karimun Jawa yang kalian bawa itu kepada kami. Oh, tidak bisa. Harta ini akan kami bawa dan akan kami bagikan kepada seluruh warga
Usai dikirapkan, gunungan utama beserta tumpeng yang telah disiapkan dan didoakan pun dibawa ke dermaga Karimun Jawa untuk selanjutnya dilakukan prosesi larung. Nampak para tokoh setempat membentangkan kain putih, yang selanjutnya petinggi Karimun memotong tumpeng dan meletakkannya di atas kain putih dan dilemparkan bersama-sama ke laut. Hal ini sebagai wujud ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai simbol tolak bala. Usai melakukan larungan, acara selanjutnya digelar di alun-alun Karimun Jawa yang dibuka dengan tarian nelayan yang dipersembahkan oleh warga Karimun Jawa sebagai wujud penggambaran kehidupan nelayan Karimun Jawa sehari-harinya. Busana yang menggambarkan keceriaan masyarakat Karimun Jawa yang sedang menunggu suaminya pulang dari melaut. Hasilnya dijual untuk menghidupi keluarganya. Jarik yang dipakai adalah jarik Minagara yang merupakan hasil kreativitas dari masyarakat Karimun Jawa. Tengkok yang dibawanya mempunyai fungsi sebagai tempat hasil tangkapan. Inilah tari Minagara. Selamat menyaksikan. Pemirsa Baskara, Bangun Sareng, Kabupaten Jepara. Di samping kanan saya sudah bersama dengan Kepala Desa Karimun Jawa, ada Pak Arif Setiawan. Selamat sore Pak. Selamat sore Kak. Pak, ini nampak beda ya Pak ya di alun-alun Karimun Jawa hari ini ya Pak ya? Ya. Acara apa ini Pak? Ini acara Barian Kubro. Nah, ini kemasan dari Barian yang setiap 1 bulan sekali. Itu terjadi di Kamis Pon menjelang Wage. Nah ini kubronya, besarnya gitu, itu 1 tahun sekali. Sama di hari jatuhnya di Kamis Pon menjelang Wage, seperti itu. Nah untuk Barian sendiri ini kan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan doa tolak bala supaya Karimun selamat dari wabah atau apapun itu semua. Dan jelas berkah rasa syukur kita seperti itu. Berarti emang rutin dilakukan ya Pak ya, ya di Karimun Jawa ini ya. Kalau untuk masyarakat yang ikut ini totalnya dari RT-RT ada berapa RT nih Pak di Desa Karimun Jawa? Ini ada 23 RT, alhamdulillah ikut semua. Dari komunitas macam-macam yang ada di Karimun Jawa, tak lihat dari daftarnya, alhamdulillah antusias ikut dan beserta wisatawan juga ikut semua. Iya, saya tadi juga lihat banyak turis-turis yang juga memakai baju tradisional yang ikut. Ini juga ya Pak ya, kirap juga festival ini ya Pak ya. Nah ini kan berkah. Oke, amin. Dan ini kan para peserta juga membawa gunungan, terus juga ada buah-buahan, sayur-sayuran. Ini maksudnya apa sih Pak? Maknanya apa? Kalau itu gunungan ini
yaitu isi dari hasil bumi dan laut itu dijadikan satu situ semua, nanti dimakan bareng-bareng. Ya ibaratnya hasil bumi dan laut ini gunungan ini menandakan itulah hasilnya. Sebagai simbol ya Pak ya. Simbolnya, terus ya dimakan bareng-bareng setelah didoakan gitu Oke, aja. makanya tadi masyarakat langsung berkerumun ya Pak ya, Oke. karena mungkin mendapat keberkahan seperti itu ya Pak ya. Ngalah berkah, orang sini ngalah berkah. Berkah. Oke, Pak, ini kalau membahas mengenai Festival Barian Kubro, ini seberapa pengaruhnya terhadap peningkatan wisatawan dan juga apa ya Pak, istilahnya kayak meningkatkan pola wisatawan di Kabupaten Jepara khususnya Karimun Jawa ini Pak? Kalau sejauh ini saya melihat sih semakin ada peningkatan lah. Mungkin untuk Karimun sendiri publikasi yang kita kurang. Nah, kalau untuk masyarakat sendiri, untuk wisatawan itu bagian dari bonus. Yang penting kita kumpul bareng-bareng menciptakan kerukunan, yaitu mengharap untuk keberkahan. Ya seperti itulah. Nah, wisata ya tetap kita pengen lebih dikenal di seluruh mancanegara. Tapi poinnya ini hanya tradisi warga Karimun Jawa, berdoa bersama, rukun bersama seperti itu. Yang penting warganya ini tali silaturahminya semakin rekat gitu ya Pak ya. Dan kalau misalnya ada wisatawan ya itu bonus gitu ya Pak bonus ya. Dan ini Pak, untuk dari tahun ke tahunnya ini gelaran Barian Kubro ini semakin ada perkembangan yang membedakan dengan tahun lalu mungkin ada Pak? Kita selalu bahasanya entah evaluasi atau apa, inovasi ya Pak ya? Inovasi selalu pengen mengembangkan yang tentunya dengan bekerja sama dengan teman-teman investor untuk ayo ini adalah acara yang ada di Karimun Jawa ini acara bersama, bukan acara pemerintahan atau komunitas atau golongan, tapi semua event desa ternyata Barian Kubro ini adalah kita bersama, ayo kita saling menyukung, nah, istilahnya sama-sama lah, jadi biar tidak ada perbedaan. Nah, itu yang selalu kita sampaikan ke teman-teman, jangan ada beda, ini acara kita bersama seperti itu. Oke, harus gotong royong bareng-bareng ya Pak gotong ya, royong, nggak ada bedanya ya. Meskipun di sini 6 suku pun, ya sudah ini acara kita bersama. Gitu aja. Oke, bersatu padu itu tadi ya Pak ya. Oke, dan harapannya ini Pak untuk Festival Barian Kubro di Karimun Jawa ini kedepannya seperti apa Pak? Ya harapannya kalau kerukunan tetap harus semakin kuat dan lebih dikenal di mancanegara. Tentunya untuk wisatawan datang ke Karimun tidak hanya melihat keindahan alam, tapi melihat tradisi yang ada di Karimun Jawa, seperti Barian Kubro. Kok ada seperti itulah. Oke, dan masih banyak agenda yang lain ya Pak ya di Karimun Jawa ya Pak ya. Terakhir Pak, ajakan pada masyarakat Jepara, masyarakat Indonesia dan mancanegara untuk datang dong Pak ke Karimun ini untuk mungkin ikut festival tahun depan atau mungkin berwisata di Karimun, monggo Pak. Ya harapan kami di luar Karimun Jawa, monggo silakan ikut meramaikan, biar mengenal apa yang ada di Karimun Jawa ini, biar tahu secara langsung. Ayo datang. Tentunya di Barian Kubro ini momentum yang pas dengan biasanya bulannya ini cuaca juga mengikuti bagus. Seperti itu. Istilahnya alam merestui ya. Alhamdulillah seperti itu, dan sudah bertahun-tahun cuaca mesti alhamdulillah bagus. Ya wallahu alam lah. Oke, baik, terima kasih Pak Arif. Semoga nantinya festival kedepannya ini semakin baik dan semakin maju lagi ya Pak ya. Lancar-lancar. Dan ini masih ada berlanjut terus ya Pak ya festivalnya ya? Berlanjut terus, nanti malam ada tari apa? Ada seni merdeka ya? Itu untuk anak-anak, ada SD. Nah, nanti besok malamnya sama juga dari anak-anak yang lebih gede dan sanggar-sanggar. Untuk yang malam terakhir itu dari Paku Jimbaran kalau nggak salah. Itu juga dari sini ada dari perwakilan sanggar-sanggar yang gede-gede. Oke, artinya untuk semua kalangan ya Pak ya festival semua ini. kalangan ikut, SD, SMP, SMK, masyarakat dari Ibu PKK, semua ikut terlibat. Ramai semua di kalau sini. untuk besok pagi kan tari Minagara sama dari unsur sekolah SD, SMP, Alia, Ibu PKK jadi satu semua. Kurang lebih
sampai 300 orang Oke, ikut luar menari biasa. bersama. Luar biasa ramai sekali nih ya. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Jepara mungkin dan juga masyarakat Indonesia langsung aja datang ke Karimun Jawa ya Pak ya, karena banyak sekali festival-festival dan agenda-agenda yang bisa diramaikan bersama. Terima kasih Pak Arif Setiawan sudah berdialog dengan kami, dan itu tadi pemirsa dialog saya dengan Kepala Desa Karimun Jawa Pak Arif Setiawan untuk Anda. Serangkaian acara telah usai, warga masyarakat nampak melingkari gunungan yang mereka bawa untuk nantinya dilakukan makan bersama-sama dari gunungan mereka. Pemirsa Baskara, saya sudah bersama dengan Camat Karimun Jawa, Pak Muat. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Masih semangat Pak? Semangat. Ini tadi masih dari Semangat. jalan-jalan ya Pak Kirap ya? Kita sangat semangat sekali sore hari ini karena ini adalah acara budaya yang sangat menarik bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara, dan ini merupakan kreasi budaya lokal khas Karimun Jawa, karena kita melihat Karimun Jawa itu sudah secara alamiah indah. Tuhan menciptakan Karimun Jawa dengan tersenyum. Namun kurang elok kalau hanya menampilkan sektor wisata saja, wisata alam saja. Karimun Jawa perlu ada atraksi wisata yang menarik, yang menonjolkan budaya asli. Nah ini sudah ada terwujud. Hari ini ada pentas Barikan Kubro, yang ini merupakan salah satu warisan leluhur Karimun Jawa dan layak untuk diuri-uri, dilestarikan, dan kedepannya perlu dijadikan agenda tahunan. Oke, kalau Bapak melihat ini kan antusias masyarakat dan juga wisatawan, bahkan turis pun datang ke sini untuk ramai-ramai ikut festival ini, seperti apa Pak? Ya itu, dan sekali lagi Karimun Jawa indah secara pesona alam, dan mereka senang sekali kalau ternyata di sini ada juga tawaran yang lain, yaitu wisata atraksi, yaitu yang berbentuk ini pentas budaya. Tradisinya ya Pak. Tradisinya sangat luar biasa, ini layak didukung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten, kemudian provinsi, dan selanjutnya bisa nasional. Dan itu kalau kita bisa digelar setiap tahun, saya yakin Karimun Jawa akan lebih sempurna. Wisata alam oke, atraksi oke, seperti di Pulau Bali dan lain-lain. Oke, kalau sejauh ini dukungan dari pemerintah kecamatan sendiri seperti apa Pak terhadap festival-festival yang ada di Karimun Jawa? Ya, kami sangat mendukung sekali adanya acara semacam ini. Namun secara penganggaran, kecamatan sendiri tidak memiliki anggaran yang khusus untuk memberikan support dana. Kita hanya memberikan partisipasi dan kontribusi yang sesuai dengan anggaran yang kita miliki. Dan harapan kami agar dinas provinsi, dinas kabupaten, terutama pariwisata, mendukung acara ini biar panitia lokal tidak terlalu keberatan, sehingga acara seperti ini bisa digelar setiap tahun. Biar tradisinya juga terus lestari ya Pak ya. Oke Pak, terakhir satu kata buat festival Barikan Kubro ini Pak, monggo. Satu kata aja apa Pak? Ya, teman-teman, para pemirsa, Karimun Jawa ini wilayah yang sangat indah secara alamiah, secara alam sudah luar biasa, dan itu harus didukung dengan wisata yang lain, yaitu menampilkan dan menonjolkan budaya asli warga lokal, sehingga tidak hanya alam yang menarik, budayanya juga bisa kita tonjolkan, kita tampilkan biar menjadi sempurna. Karimun Jawa istimewa. Istimewa, luar biasa. Karimun Jawa istimewa. Terima kasih Pak Muas sudah berdialog dengan kami ya Pak ya. Ini nanti masih ikut sampai festival malam dan besok-besoknya ya Pak ya. Mantap. Terima kasih Pak. Itu tadi pemirsa dialog saya dengan Camat Karimun Jawa untuk Anda. Tak hanya disemarakan oleh warga setempat, kirap Barikan Kubro ini juga turut diramaikan oleh wisatawan mancanegara yang berasal dari berbagai belahan dunia.
Beberapa turis ini juga nampak mengenakan pakaian tradisional setempat dan berbaur dengan warga masyarakat Karimun Jawa. Nah, pemirsa Baskara, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu turis dari mancanegara dengan Miss Oyane from Spain. Yes. Okay. What's your day, Miss? This day, Yes. I was talking with my friends that is so incredible to see that all the people here seems so happy for the celebration. That all the village is really happy, and it's also very colorful and nice thing to be together Okay, well. to share food. Okay. Can you explain your outfit today? I don't know what I'm wearing. It's traditional Indonesia Okay. clothes, and I don't know the name. Okay. You look so stunning. Thank you. You look so beautiful, Miss. Thank you. Okay. Terima kasih. Oh, you can speak bahasa? No. No, little. Only terima kasih. Terima kasih. Kopi susu. Oh, kopi susu. Okay. What do you mean about Karimun Jawa? I like a lot the island. It's very peaceful to live, and the food, the fish is amazing. Also, the people in Indonesia is really smiling all the time and offering help, offering pictures as well. And Karimun Jawa is really beautiful. Okay. You will come again to Yeah, in Karimun Jawa? I will recommend people to come again, and also if I have time, because Indonesia is very big, I will come again. Okay. One word about Karimun Jawa to our people. Increíble y preciosa, incredible and really beautiful. Okay, wow, so amazing. Thank you, Miss Oyene. Sama-sama. Dan tadi pemirsa dialog saya dengan salah satu turis mancanegara untuk Anda. Nah, pemirsa Baskara, Bangun Sarang Kabupaten Jepara, itu tadi serangkaian ritual Barian Kubro yang ada di Karimun Jawa ini yang diselenggarakan pada hari ini, pada hari Kamis yang tadi kita ikuti bersama dari perempatan Puskesmas Lama dan kemudian berjalan menuju ke lapangan alun-alun Karimun Jawa ini. Dan tadi juga sebelumnya ada prosesi yang dilakukan di laut dan kemudian dilanjutkan di lapangan ini untuk diberikan tarian-tarian, dan setelahnya para peserta ini dan para warga masyarakat ini berebut gunungan, berebut makanan yang tadi sempat dibawa dalam kirap dan dimakan bersama seperti yang ada di belakang saya ini. Ini juga tampak para turis dari mancanegara ini juga ikut meramaikan festival Barian Kubro ini yang diselenggarakan di Karimun Jawa. Dan kami masih akan melihat bagaimana keseruan dari festival Barian Kubro selanjutnya, karena masih banyak acara-acara yang menyertai dari festival ini. Dan tetap saksikan festival Barian Kubro selengkapnya hanya di Baskara, Bangun Sarang, Kabupaten Jepara. Barian Kubro tahun ini tak berdiri sendiri, melainkan diramaikan dengan berbagai kegiatan seperti bersih-bersih lingkungan Karimun Jawa, lomba-lomba, hingga pentas seni yang digelar di alun-alun Karimun Jawa. Yang menambah spesial dan sebagai penutup dari serangkaian acara Barian Kubro adalah dengan terpilihnya Kabupaten Jepara sebagai tuan rumah Festival Paku Jembara yang digelar sekaligus di alun-alun Karimun Jawa ini. Paku Jembara merupakan event pariwisata dan budaya bersama dari 5 daerah, yakni Kabupaten Pati, Kudus, Jepara, Rembang, dan Blora, yang menampilkan atraksi wisata budaya masing-masing daerah. Event Paku Jembara ini digelar secara rutin setiap tahunnya dengan lokasi kabupaten atau kota yang berbeda-beda dalam rangka membangun kolaborasi antar daerah di wilayah Paku Jembara.
Tak hanya menampilkan atraksi seni dan budaya untuk menarik wisata, penampilan para perwakilan masing-masing daerah tersebut juga dilombakan dan dinilai oleh Dewan Juri sebagai bentuk penghargaan dan pelestarian kekayaan budaya.
Dari berbagai jenis tarian yang telah ditampilkan oleh para peserta dan diskusi panjang dari Dewan Juri, tampil sebagai penyaji terbaik pertama diraih oleh Kabupaten Blora, penyaji terbaik kedua dibawa pulang oleh Kabupaten Jepara yang sekaligus sebagai tuan rumah, dan penyaji terbaik ketiga diraih oleh Kabupaten Kudus, sedangkan Kabupaten Pati dan Rembang tampil sebagai penyaji terbaik harapan. Pemirsa Baskara Bangun Sarang Kabupaten Jepara, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Agung Haryadi ya Pak ya, selaku Kepala Disporapar Jawa Tengah. Ya. Pak, ini melihat event Paku Jembara kali ini seperti apa Pak? Ya, jadi dari kemarin hari Jumat sampai dengan Sabtu malam ini atas support dari Kabupaten Jepara untuk bagaimana wisata di Jawa Tengah itu menjadi pemantik bagi masyarakat untuk berkunjung di daya tarik wisata kita. Nah, Jepara ini punya satu event, yaitu Barian Kubro, ya Pak Sekdin ya. Ya, ini Barian Kubro itu merupakan kegiatan budaya dari Karimun Jawa, dan ini merupakan akulturasi dari berbagai komunitas ataupun masyarakat yang ada di Karimun Jawa. Ada 4 etnis ya, 6 etnis di Karimun Jawa, sehingga di situ ada kegiatan budaya Barian Kubro. Nah, kita melihat Karimun Jawa ini bagian dari KSPN, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Nah, tentu ini perlu kita tingkatkan bagaimana supaya Karimun Jawa itu terjadi peningkatan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Jadi banyak kita dengar, banyak komentar kayak Karimun Jawa itu kok adem-adem saja. Ternyata setelah kita saksikan dari kemarin hari Jumat sampai dengan Sabtu ini, ternyata pengunjungnya sangat luar biasa, banyak sekali. Eventnya juga banyak ya Pak? Dan eventnya walaupun kita memang belum optimal, tapi ternyata kunjungannya juga melampaui dari ekspektasi kita. Tadi barusan saya datang di sini, ternyata yang bareng dengan saya, satu rombongan naik kapal pel ini luar biasa, penuh. Nah, ini menunjukkan bahwa Karimun Jawa masih menjadi tempat ataupun destinasi wisata masyarakat kita. Nah, tinggal bagaimana kita menata kelola kawasan ini hingga benar-benar memang menjadi tujuan utama. Kita perlu support untuk dukungan masyarakatnya itu sendiri. Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap tamu, kemudian bagaimana menciptakan kondisi yang nyaman, yang tertib, kemudian yang bersih, ya sabta pesona lah itu. Nah, itu juga perlu kita menjadi dorongan kita untuk selalu meningkatkan upaya kita agar tingkat kunjungan wisatawan itu semakin tahun terus meningkat. Nah, kita tahu Karimun Jawa itu juga wisata alam dengan lebih pada wisata bahari. Di sana banyak biota laut yang lengkap dan masih dikatakan masih rawan gitu, masih perawan dan masih bersih, kadar airnya lautnya juga bersih, kualitasnya bagus. Itu menjadi poin penting, menjadi value terhadap daya tarik wisata di kawasan Karimun Jawa. Maka itu menjadi peran kita agar itu tetap dijaga kelestariannya, jangan sampai dengan adanya kunjungan wisatawan yang begitu banyak justru akan merusak lingkungan. Itu juga menjadi perhatian kita. Jadi dengan adanya tadi event event bersama di kawasan Paku Jembara itu bagian dari bagaimana memberikan dukungan terhadap daya tarik wisata agar menjadi menjadi perhatian masyarakat dan mengenalkan budaya. Itu yang penting, bahwa budaya kita banyak sekali, beragam, dan masing-masing kabupaten kota punya punya keragaman masing-masing ya. Tadi kita saksikan beberapa daerah, 5 kabupaten menampilkan dengan corak khas masing-masing, karakteristik budaya masing-masing.
Dan itu saya lihat itu semuanya baik semua. Tapi karena itu difestivalkan sehingga harus terpilih dari sisi teknis ya, yang sudah ditentukan oleh para juri. Maka itu suatu yang biasa dalam suatu festival, pasti kita pilih yang menurut kriterianya yang sesuai dengan penilaian dari juri. Tapi menurut saya semua terbaik, semua baik semuanya. Dan memang kita ambil bahwa tadi respon masyarakat cukup tinggi terhadap ini tampilan dari ini tadi seni budaya yang sudah kita saksikan bersama tadi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat masih cinta dengan budaya kita. Setelah selesai mereka akhirnya mundur. Begitu diganti dengan musik pop sudah mulai sepi. Itu menunjukkan bahwa masyarakat masih cinta dengan budaya kita sendiri. Itu poin pentingnya. Sehingga di situ akan kita terus lestarikan, akan kita terus tingkatkan dan terus kita laksanakan event-event seperti ini. Karena ini juga akan memantik bagi pegiat usaha pariwisata agar ini menjadi paket wisata. Jangan hanya dinikmati oleh kita sendiri, tapi harapannya dinikmati oleh pengunjung. Dan itu bisa dijual oleh pegiat wisata, biru-biru travel. Untuk itu event-event yang ada di Jawa Tengah menjadi catatan ataupun menjadi bagian dari paket-paket wisata yang mereka jual, sehingga ini juga memberikan tambahan tampilan bagi para pengunjung seperti itu. Kalau untuk Paku Jembara ini kan lokasinya juga beda-beda ya Pak ya? Ya, jadi sesuai dengan kurasi dan kesiapan dari daerah yang ingin menjadi penyelenggara. Tahun ini Jepara menawarkan pada kita, dan kemudian kita lakukan pendalaman dan sesuai dengan target kita ingin tadi meramaikan KSPN Karimun Jawa. Ini momennya tepat sekali, dan Pak PJ Gubernur pun juga sangat perhatian dengan kawasan Karimun Jawa. Beliau sebetulnya malam ini mau hadir untuk menyaksikan pagelaran ini, namun karena satu hal, beliau ada kunjungan Presiden, sehingga untuk kunjungan ini beliau tidak bisa hadir secara pribadi. Namun beliau sangat concern terhadap kawasan wisata di Karimun Jawa. Itu beliau sangat perhatian sekali, sehingga pada kegiatan rapat pun beliau arahkan ke Karimun Jawa. Itu bentuk perhatian dari pimpinan kita terkait dengan pengembangan pariwisata di Jawa Tengah, terutama di Karimun Jawa. Gitu. Kalau untuk harapan di event Paku Jembara ini untuk kedepannya seperti apa ini Pak? Ya, kalau tadi beberapa teman berharap bahwa event ini tetap dilaksanakan jadi event rutin tahunan. Nah, tentu kita akan dukung itu, karena bagaimanapun juga ini akan memberikan dampak kepada masyarakat, pada pariwisata tentunya pada pergerakan ekonomi di daerah masing-masing. Itu akan kita support sesuai dengan temanya masing-masing, dan nanti akan kita gilir di Paku Jembara, akan kita gilir daerah mana yang memang siap dan punya momentum atau tema-tema yang memang berkaitan dengan pengembangan pariwisata dan budaya, itu seperti itu. Oke, nih Pak, himbauan dan juga ajakan kepada masyarakat di Indonesia dan juga mancanegara untuk berwisata ke Jawa Tengah ini Pak, monggo. Iya, jadi pada masyarakat Jawa Tengah khususnya, dan tentu masyarakat Indonesia dan global tentunya, Jawa Tengah itu memiliki ragam objek wisata, data wisata yang cukup lengkap, bukan cukup tapi sangat lengkap. Ada budaya, alam, terus kemudian sejarah, kemudian wisata minatan khusus, termasuk di dalamnya ada sport tourism, ada desa wisata, ada wisata religi, banyak sekali. Nah, itu tentu dengan berbagai kesiapan, dukungan kita untuk menyambut pengunjung, tentu ini akan menjadi daya tarik bagi masyarakat. Silahkan berkunjung di Jawa Tengah. Jawa Tengah banyak sekali daerah wisata yang layak dikunjungi, ada 1.300 daerah wisata tersebar di seluruh 35 kabupaten kota. Silahkan kunjungi Jawa Tengah dan jelajah Jateng sekarang. Gitu. Oke, karena pesona alamnya itu sangat beragam. Betul sekali, ya Pak ya. Yang sangat menarik seperti itu. Betul. Baik, terima kasih Pak Agung sudah berdialog dengan Lingkar TV ya Pak ya. Iya, Semoga sama-sama. event-event selanjutnya dan event yang lain di Jawa Tengah terkait pariwisata ini terus maju ya Pak ya.
terus Amin. dikenal oleh masyarakat Iya, juga, itu dan dapat harapan memajukan pariwisata di Jawa Tengah. Betul sekali. Ya. Dan itu tadi pemirsa dialog saya dengan Pak Agung ini selaku Kepala Disporapar Jawa Tengah untuk Anda. Dan jangan lupa untuk berlibur ke Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Jepara berharap dengan adanya kolaborasi dua kegiatan ini dapat menjadi magnet penarik wisatawan untuk berkunjung ke Karimun Jawa, sehingga dapat mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD di Kabupaten Jepara, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Karimun Jawa setempat. Pemirsa Baskara, Bangun Sarang Kabupaten Jepara, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Budi Sulistiawan. Ini selaku Sekretaris Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Jepara ya Pak ya. Pak, apa kabar Pak? Selamat malam. Sehat, Alhamdulillah. Pak, ini kan spesial sekali, event besar, event Jawa Tengah juga ya Pak ya, berada di Karimun Jawa. Betul. Ini sebagai tuan rumah seperti apa Pak menyambut event ini? Yang pertama ya terima kasih buat provinsi kita bisa ditunjuk menjadi tuan rumah, karena efeknya itu kita bisa lebih memperkenalkan Karimun Jawa ke orang yang lebih luas. Dan bisa dilihat tadi eventnya menurut kami berhasil, masyarakat tumplek belek, apalagi wismannya ya, tadi saya lihat wismannya ikut joget gitu kan. Bahkan ketika mulai pertama kali sajian dimulai, mereka langsung ambil HP dan memvideokan. Nah itu yang kami butuhkan sebenarnya buat Jepara, bahwa Karimun Jawa itu bukan milik Jepara, bukan hanya milik Jawa Tengah mungkin, tapi kalau bisa untuk satu Indonesia, untuk internasional, monggo datang ke Karimun Jawa. Oke, artinya memang Karimun Jawa ini terbuka untuk semua ya Pak. Siap. Ya? Wisatawan dari manapun seperti itu, karena harapannya. banyak wisata yang bisa dieksplor ya Pak di sini ya. Kalau di sini paling utama mungkin orang pasti datangnya untuk wisata alam ya, snorkeling, kemudian menikmati sunset, sunrise, sini lengkap. Kemudian ketika melihat sunset, sunrise itu rata-rata kan di tempat lain hanya lihat pantai. Di sini bisa backgroundnya gunung, jadi nggak akan ketemu di tempat lain tuh kalau di sini. Kemudian budayanya di sini tuh lengkap. Kalau kita mau eksplor lebih dalam lagi, 6 suku itu setiap suku punya sajian budaya. Dan sekarang mulai kita tampilkan di hotel-hotel. Jadi ketika ada rombongan yang request budaya, mereka sudah mulai tampil di hotel. Oh, jadi bisa di request juga ya Pak bisa ya? Sekali, monggo bisa sekali. Oke. Berarti kan kalau biasanya kan kalau tarian gitu harus datang ke event. Ya. Kalau nggak harus datang ke acara apa gitu. Berarti emang bisa di itu ya? Jadi dua-duanya bisa kita lakukan. Jadi event tetap kita lakukan seperti ini, membuatkan panggung buat pentas bersama. Tapi kemudian kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang private, hotel-hotel sudah kita sounding dan sudah dilakukan. Jadi hari ini teman-teman Sanggar sudah berkolaborasi dengan teman-teman tour leader, travel agent, hotel, dan mereka siap saji khusus umpama ada request pengen yang budaya dari Bugis, dari Madura atau dari mana, monggo mereka siap. Oke. Nah ini sebenarnya yang ingin ditujukan dari pemerintah Jepara sendiri dalam event Paku Jembara ini apa sih Pak sebenarnya? Kalau Paku Jembara ini bagi kami hanya semacam jembatan kecil ya, karena tujuan kami ini mengangkat pariwisata Jepara setinggi mungkin. Kalau hanya Paku Jembara ini kan ya sekarsidenan, lebih sedikit. Sebenarnya tujuan kami ini membuat mereka ngeh dulu bahwa Jepara itu punya ini nih. Mereka udah pernah ke Karimun rata-rata, tapi ketika sampai ke Karimun mereka belum mendapatkan penjelasan yang lengkap. Mereka baru, oh ada ini ya, ada ini ya. Tadi kita sudah berusaha sounding dan kita sudah siap mereka. Monggo dari Paku Jembara mau datang lagi, kita siap terima. Nah lebih utama lagi, monggo yang saudaranya yang lain kesini, kita siap bantu dan menerima. Hari ini kita juga membantu teman-teman dari Bandung, bahkan ini langsung kesini tadi pas survei kita tunjukin ini loh ada budaya. Jadi kalau anak-anak sekolah di Jepara biasanya kalau piknik kan ke Bali, ke Malang, ke Jogja, ke Jawa Barat. Ini saya balik dari Jawa Barat sudah mau ke sini. Besok anak-anak sekolahnya ke sini. Oke, berarti ini ya Pak ya, merubah mindset orang-orang ya, nggak hanya liburan ke jauh sana, tapi di sini juga ada di Karimun Jawa. Jadi orang Jepara yuk harus ke sini. Kalau orang Jepara sudah ke sini, orang luar Jepara pasti ke sini. Iya. Oke, betul sekali. Nah ini Pak, kalau Jepara kan biasa dikenal dengan kota ukir. Nah berarti pada kesempatan kali ini ingin menunjukkan dari sisi budaya dan tradisinya. Betul. Jadi yang kita rintis di tahun ini
dari awal ketika hari jadi kemarin kita berusaha memperkenalkan Jepara itu juga kota budaya. Setiap desa punya budaya unik yang sudah kemudian menjadi tradisi turun-temurun, dipertahankan jadi sajian di sedekah bumi. Ini kita angkat menjadi sajian khas di tempat-tempat wisata. Jadi ini teman-teman juga sama, yang di Karimun Jawa bergerak yang sama, di sana juga bergerak yang sama. Jadi semoga aja nanti mindset atau pola pikir orang soal Jepara bukan hanya pikir gitu kan, bukan hanya ke pantai, bukan hanya Kartini saja, tapi banyak sekali ya Pak ya yang perlu dieksplor itu tadi. Oke, nah ini Pak, untuk menarik wisatawan ke Jepara selain di Karimun Jawa, upaya Dispar sendiri sejauh ini seperti apa? Oke, kita sedang melakukan namanya kolaborasi dan sustainable tourism di Jepara. Artinya wisata itu bukan urusannya dinas, tapi urusan bersama. Sehingga butuh kolaborasi antara dinas dengan para pelaku, para penggiat, orang yang berusaha di wisata. Kemudian setelah bareng-bareng kolaborasi, kita membuat semacam program yang jangka panjang. Sehingga program kita tuh event bukan hanya ini sekali selesai, besok nggak dilakukan lagi. Itu setidak-tidaknya malah membuat kita lelah sendiri. Tapi kalau kita bisa kemudian kolaborasi dan sustain terus, insya Allah kok nanti kita bisa lebih besar lagi. Besarnya bareng-bareng. Pariwisata Jepara bukan milik dinas, bukan milik Pemkab, tapi milik semua warga Jepara. Yuk pariwisatanya diangkat bareng, sehingga kolaborasi dan berkelanjutan ini harus kerjaan bareng-bareng. Oke, karena nggak bisa jalan sendiri-sendiri ya Pak ya, emang harus bergotong royong. Termasuk teman-teman media nih, pentaheliknya harus jalan. Oke, Gitu. luar biasa, harus berkolaborasi ya Pak ya, itu tadi. Nah ini Pak, harapan kedepannya terkait event-event yang ada di Kabupaten Jepara ini, khususnya Barian Kubro dan juga mungkin Paku Jebara untuk next time-nya ini seperti apa harapannya? Ya. Kalau kayak Barian Kubro itu kan memang part of salah satu event yang cukup bisa mendongkrak dan membawa event provinsi ke sini. Dan kita memang berharap nanti event-event seperti ini bisa kita tarik di lokasi-lokasi yang memang strategis. Kalau Jepara terkenal dengan Karimun Jawa, sebenarnya Jepara itu banyak potensi yang bisa kita eksplor bareng-bareng. Sehingga nanti di sana juga kita angkat para pelaku wisata yang di luar Karimun juga butuh kebersamaannya, sehingga sini itu hidup, sana itu hidup. Nah nanti Paku Jembara yang saya bilang tadi sebagai jembatan bisa bermanfaat untuk kita semua. Karena memang Paku Jembara hanya jembatan kecil kalau saya. Jembatan besarnya kita provinsi dan nasional. Dan ini kita sedang ke sana. Oke, artinya semua upaya dilalui ya Pak. Betul. Ya untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Betul. Jepara. Ajakan dong Pak untuk masyarakat juga pemirsa ini untuk berlibur ke Jepara, khususnya Karimun Jawa. Baik, untuk semua pemirsa Lingkar TV, monggo dolan ke Jepara. Saya yakin panjenengan semua atau Anda semua tidak akan kecewa kalau ke Jepara. Pengen apa? Makan enak ada, tempat enak ada, menghilangkan penatan ada, tontonan yang bagus juga ada. Sehingga kita kalau ke Jepara terus tidak-tidaknya berangkat penat, pulang fresh. Monggo ke Jepara, ayo bareng-bareng ajak sanak handetolan teman-teman saudara. Kita ke Jepara semua, liburan Jepara, seneng-seneng bareng di Jepara. Begitu. Oke, terima kasih Pak Sama-sama. sudah berdialog dengan Lingkar TV. Semoga nantinya pariwisata di Kabupaten Jepara ini semakin maju dan berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas ya Pak ya. Dengan satu slogan yang selalu ada di Apa Jepara, nih? terus karya tataning bumi. Oke, luar biasa. Itu tadi pemirsa dialog saya dengan Pak Budi selaku sekretaris dari Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Jepara untuk Anda. Ayo berkunjung ke Karimun Jawa, nikmati keindahan alam yang luar biasa. Ciptakan pengalaman tak terlupakan dan jadikan liburan Anda lebih bermakna dengan menjelajahi surga tersembunyi ini. Karimun Jawa menanti Anda dengan segala pesonanya, karena Tuhan menciptakan Karimun Jawa saat sedang tersenyum. Kami bisa Baskara Bangun Sareng Kabupaten Jepara, itu tadi serangkaian dari Festival Barian Kubro yang ada di Karimun Jawa ini yang sukses terselenggara dengan berbagai kegiatannya yang juga disemarakan oleh Festival Paku Jebara
yang diikuti oleh berbagai kabupaten yang ada di pesisir pantai utara Pulau Jawa ini seperti Pati, Kudus, Jepara, Blora, dan juga Rembang. Nah, semoga dari tayangan ini bisa menjadi referensi pemirsa untuk berlibur ke Jepara karena Jepara memiliki banyak sekali pilihan wisata dan juga budaya yang bisa menjadi rekomendasi Anda untuk datang ke Jepara ini. Dan akhirnya saya Galus Sarkenanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Baskara dan terus saksikan Baskara hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.